Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film The Burning yang dirilis pada tahun 1981. Film ini diawali dengan memperlihatkan sekelompok remaja yang sedang berkemah di perkemahan bernama Blackfoot. Di perkemahan itu terdapat seorang pembimbing kemah yang terkenal sangat kejam bernama Cropsy. Cropsy sangat senang menjahili peserta kemah yang ada di perkemahan itu. Selain itu, Cropsy juga sangat kejam dan dia tidak akan segan-segan untuk memarahi peserta perkemahan yang melanggar aturan di tempat tersebut. Suatu hari, sekelompok remaja yang berkemah di sana mulai merasa kesal pada sifat Cropsy yang semena-mena terhadap mereka. Lalu mereka pun memiliki ide untuk melakukan balas dendam dengan cara menjahili Cropsy ketika dia tertidur. Pada malam harinya, mereka pun berkumpul dan mulai menjalankan aksi mereka. Salah satu dari para remaja itu menyelinap masuk ke dalam kamar Cropsy untuk meletakkan sebuah tengkorak manusia palsu yang di dalamnya berisi lilin. Setelah menyalakan lilin tersebut, ia pun segera keluar dari kamar Cropsy. Kemudian teman-temannya yang lain mulai membangunkan Cropsy dengan cara menggedor jendela kamar Cropsy secara terus-menerus. Cropsy yang mendengar suara itu mulai terbangun dari tidurnya dan dia pun sangat terkejut melihat tengkorak kepala manusia yang berada di dekat kasurnya. Saking terkejutnya, Cropsy tak sengaja menjatuhkan tengkorak kepala manusia yang berisi lilin ke atas kasurnya, yang mengakibatkan api dari lilin tengkorak itu mulai membakar tubuh Cropsy. Keadaan menjadi semakin buruk ketika api itu mulai membakar minyak tanah yang ada di dekat Cropsy. Cropsy pun mulai terbakar hidup-hidup oleh api tersebut. Para remaja itu sebenarnya ingin menolong Cropsy, namun karena apinya sangat besar membuat mereka menjadi sangat ketakutan. Cropsy mulai keluar kamarnya dan berlari ke sana kemari untuk meminta bantuan. Namun sayangnya Cropsy yang berlari tanpa arah itu malah terjatuh ke dalam jurang dan tercebur masuk ke dalam sungai. Melihat hal itu, para remaja yang mengganggu Cropsy mulai menganggap bahwa Cropsy telah meninggal dunia. 5 tahun pun telah berlalu dan kini memperlihatkan Cropsy yang ternyata masih hidup. Setelah mengalami kebakaran waktu itu, tubuh Cropsy mulai terbawa arus hingga dia pun ditemukan oleh orang asing. Orang asing itu segera membawa Cropsy ke rumah sakit untuk segera mendapatkan pertolongan medis. Dari hasil pemeriksaan dokter, hampir 80% tubuh Cropsy telah mengalami kerusakan parah. Para dokter telah berusaha untuk membantu Cropsy dengan melakukan operasi cangkok kulit untuk memperbaiki kulit wajahnya. Akan tetapi operasi tersebut gagal dilakukan sehingga sampai saat ini wajah Cropsy terlihat sangat mengerikan. Setelah dirawat selama 5 tahun lamanya, Cropsy pun dinyatakan pulih oleh para dokter. Akhirnya Cropsy pun diizinkan untuk keluar dari rumah sakit. Kejadian buruk yang menimpanya 5 tahun yang lalu mengubah Cropsy menjadi sosok yang pendendam. Kini Cropsy telah berubah menjadi sosok psikopat yang suka membunuh orang untuk melampiaskan dendamnya. Setelah keluar dari rumah sakit, Cropsy bertemu dengan seorang wanita penghibur dan mulai mengajak wanita itu untuk melakukan mantap-mantap. Baru saja Cropsy membuka topeng yang ia gunakan untuk menutup wajahnya, wanita itu langsung berteriak histeris dan menolak untuk melakukan mantap-mantap dengan Cropsy karena wajah Cropsy yang mengerikan. Hal itu membuat Cropsy menjadi sangat marah dan dia langsung membunuh wanita itu dengan sebuah gunting rumput yang ada di kamar si wanita tersebut. Dengan membawa gunting rumput itu, Cropsy pergi ke perkemahan Blackfoot untuk menebar teror pada orang-orang yang mungkin saja sedang menginap di sana. Kemudian scene pun berpindah dengan memperlihatkan banyak remaja yang sedang berkemah di pusat perkemahan bernama Stonewater. Para remaja itu terlihat sedang asik bermain permainan bola softball. Kemudian bola itu pun terpental masuk ke dalam hutan. Dengan cepat seorang gadis peserta kemah segera masuk ke dalam hutan untuk mencari bola tersebut. Ketika sedang mencari bola, gadis tersebut hampir saja dibunuh oleh Cropsy yang ternyata pergi ke camp itu karena melihat adanya banyak orang di sana. Beruntung saja gadis itu berhasil menemukan bolanya dan segera berlari ke lapangan. Malam harinya para remaja itu makan malam bersama. Keesokan paginya, seorang gadis bernama Sally bangun lebih awal daripada teman-temannya. Dia pun segera pergi menuju kamar mandi untuk membersihkan diri. Ketika sedang mandi, Sally diganggu oleh sosok misterius. Hal itu pun membuat Sally berteriak histeris. Teriakan Sally didengar langsung oleh teman-temannya yang baru saja terbangun. Kemudian pembimbing kemah bernama Michelle segera datang ke kamar mandi untuk mengecek keadaan dari Sally.
Di sana Michelle melihat anggota kemah bernama Alfred yang telah mengganggu Sally. Michelle pun segera menenangkan Sally dengan Alfred malah kabur begitu saja. Beruntungnya seorang pembimbing kemah yang lain bernama Todd berhasil menangkap Alfred. Alfred mengaku bahwa dia hanya ingin menakut-nakuti Sally saja. Kemudian Todd dan Michelle pun langsung memarahi Alfred dan memintanya untuk tidak melakukan hal itu lagi. Kemudian Michelle menyarankan pada Todd untuk mengusir Alfred dari kemah itu karena sejak berada di sana, Alfred selalu saja bersikap aneh. Padahal sebenarnya Alfred bukanlah orang yang aneh. Sejak berada di sana, Alfred selalu saja ditindas dan dijauhi oleh banyak orang. Hal tersebut membuat Alfred berubah menjadi sosok yang penakut dan sulit bergaul. Alfred hanya memiliki beberapa teman saja yang mau menemani dirinya. Orang yang paling sering menindas Alfred adalah seorang remaja bernama Glazer. Kebetulan Glazer ini adalah pacar Sally, orang yang diganggu oleh Alfred. Sebenarnya Alfred ini sudah lama menyukai Sally dan oleh karena itu dia sering mengikuti kemanapun Sally pergi. Setelah dimarahi oleh Todd, Alfred pun bergegas kembali menuju kamarnya. Lalu Glazer mendatangi Alfred dan mulai mengamuk pada Alfred karena Alfred berani-beraninya mengganggu Sally. Beruntungnya Todd segera datang untuk menghentikan tindakan kasar Glazer pada Alfred. Sore harinya mereka semua pun berenang di danau yang ada di sebelah camp mereka. Di sana Glazer dengan sengaja menceburkan Alfred ke dalam danau. Hal itu pun membuat Alfred menjadi panik dikarenakan dia yang tidak bisa berenang. Dengan cepat teman-teman Alfred pun segera menolong Alfred. Teman-teman Alfred merasa tidak senang saat Glazer mengganggu Alfred. Maka dari itu atas persetujuan Alfred, mereka pun melakukan balas dendam pada Glazer menggunakan pistol mainan. Malam harinya saat berada di kamar, Alfred melihat seseorang berwajah menyeramkan berada di luar kamar mereka. Namun saat teman-teman Alfred melihat ke arah jendela, mereka tidak menemukan adanya siapa-siapa. Sepertinya yang dilihat oleh Alfred itu adalah Cropsy. Tak berselang lama, Todd datang ke kamar mereka dan segera mengajak mereka untuk makan malam bersama anak-anak yang lainnya. Keesokan harinya, para remaja itu akan melakukan kegiatan berkemah di alam langsung. Untuk sampai ke tempat kemah yang berada di sisi lain danau itu, mereka harus menaiki kanu. Selama perjalanan ke tempat kemah mereka yang baru, mereka terlihat sangat senang. Kemudian sampailah mereka di tempat kemah tersebut. Malam harinya mereka semua duduk melingkari sebuah api unggun sambil mendengarkan cerita dari Todd. Todd mulai menceritakan kisah tentang tragedi mengerikan yang terjadi di sebuah pusat perkemahan bernama Blackfoot. Perkemahan itu terletak tak jauh dari tempat mereka berkemah dan sejak tragedi mengerikan yang terjadi di sana, pusat perkemahan Blackfoot telah ditutup. Tragedi itu melibatkan seorang pembimbing perkemahan bernama Cropsy yang terkenal sangat kejam pada peserta kemah. Di suatu malam, beberapa peserta kemah yang memiliki dendam pada Cropsy berencana untuk melakukan balas dendam dengan menjahili Cropsy. Awalnya mereka hanya ingin membuat Cropsy ketakutan saja, namun aksi mereka malah berubah menjadi malapetaka yang menewaskan Cropsy. Cropsy terbakar hidup-hidup akibat rencana para remaja tersebut. Semua para remaja itu sangat yakin bahwa Cropsy telah meninggal akibat terjatuh ke sungai. Tapi ketika polisi berusaha mencari tubuh Cropsy di sungai, mereka tidak bisa menemukannya. Todd sangat yakin bahwa hingga saat ini Cropsy masih hidup namun tidak diketahui keberadaannya. Tiba-tiba saja datanglah sosok mengerikan yang mulai mengganggu mereka. Dan ternyata sosok itu hanyalah teman mereka bernama Eddie. Kemudian Eddie pun mengajak orang yang dia sukai bernama Karen untuk berenang di danau. Awalnya Karen ragu-ragu untuk ikut berenang karena tak membawa baju renang. Namun setelah diyakini oleh Eddie, Karen pun ikut berenang dalam keadaan tanpa busana. Mereka berdua sangat menikmati waktu kebersamaan mereka sambil bermesra-mesraan. Lama-kelamaan Eddie malah ingin mengajak Karen mantap-mantap di sana. Karen pun menolaknya dan langsung pergi meninggalkan Eddie. Ketika sampai di tepi danau, tiba-tiba saja baju Karen menghilang tak kemana. Kemudian Karen pun mulai mencari bajunya yang ternyata tergantung di beberapa ranting pohon. Ketika sedang mencari bajunya, Karen malah dibunuh oleh Cropsy yang sejak awal telah memata-matai mereka. Keesokan paginya, Eddie didatangi oleh Michelle dan Todd. Mereka mulai menanyakan pada Eddie tentang keberadaan dari Karen.
Mereka tahu jika semalam Karen bersama dengan Eddie dan hingga saat ini Karen tak kunjung kembali. Eddie pun bercerita bahwa semalam Eddie dan Karen mengalami pertengkaran lalu Karen pergi meninggalkan Eddie sendirian. Eddie awalnya mengira jika Karen telah kembali lebih dulu ke perkemahan. Tak berselama, peserta perkemahan yang lain mengadukan pada Michelle jika semua kano mereka telah menghilang secara misterius. Hal itu pun membuat mereka tidak bisa kembali ke pusat perkemahan Stonewater. Maka dari itu, mereka pun memutuskan untuk membuat kano dari batang kayu. Hey Dave, you know you've never failed us. How about a big speedboat? We'll be okay as long as they leave by this afternoon. Hey guys, look what I found. Setelah kanonya selesai dibuat, Michelle dan Todd mengirim setengah dari peserta kemah untuk pergi ke pusat perkemahan dengan menggunakan kano tersebut. Dalam perjalanan, mereka menemukan satu kano milik mereka yang kemungkinan saja terbawa arus. It's like Michelle said, okay? She was upset about something, all right? What is it? It's too gotta be! Yeah, who else would be stupid enough? Maka dari itu, mereka segera mendekati kano tersebut. Tanpa mereka ketahui, ternyata Cropsy telah bersembunyi di kano tersebut. Cropsy pun langsung membunuh mereka semua dengan menggunakan gunting rumput. Sementara itu di tempat lain, ketika semuanya sibuk mencari jalan untuk kembali ke pusat perkemahan, Sally dan pacarnya itu Glazer malah asik mantap-mantap di tengah hutan. Setelah selesai mantap-mantap, Glazer izin pergi sebentar mengambil korek api untuk membuat api unggun agar Sally tidak kedinginan. Saat Glazer pergi, Cropsy mulai mendekati Sally dan langsung membunuhnya. Tak lama kemudian, Glazer kembali ke tempat Sally. Di sana Glazer mengira jika Sally hanya tertidur saja. Namun ternyata Glazer menyadari bahwa Sally telah meninggal. Tiba-tiba saja Cropsy muncul di sana dan langsung membunuh Glazer dengan sangat sadis. Aksi pembunuhan yang dilakukan Cropsy dilihat langsung oleh Alfred yang sengaja mengikuti Glazer saat Glazer mengambil korek api. Dengan cepat Alfred pun segera memberitahukan pembunuhan itu pada Todd. Pada awalnya Todd mengira jika Alfred hanya membuat lelucon semata. Agar Todd mempercayai perkataannya, Alfred segera mengajak Todd pergi ke tempat di mana Mike Glazer berada. Todd pun sangat terkejut melihat Glazer yang sudah tewas dengan mengenaskan. Tanpa Todd dan Alfred sadari, ternyata Cropsy sedang berada di dekat sana dan Cropsy langsung memukul kepala Todd hingga dia pun pingsan. Setelah itu, Cropsy langsung mengejar Alfred untuk membunuhnya. Keesokan paginya, Michelle dan peserta kemah yang tersisa melihat kano buatan mereka kemarin telah kembali ke tempat mereka. Namun anehnya, semua peserta kemah yang dikirim untuk meminta bantuan ke pusat perkemahan tidak ada di kano tersebut. Michelle pun segera berenang ke kano itu untuk mencari tahu di mana anak-anak itu berada. Tapi ketika sampai di kano tersebut, Michelle sangat terkejut melihat mereka telah meninggal. Hal itu pun membuat peserta kemah yang masih hidup menjadi sangat takut dan bersedih atas kematian teman-teman mereka. Tak berselama, Todd yang telah tersadar dari pingsannya mulai memberitahu mereka semua bahwa saat ini ada psikopat yang sedang mengincar mereka semua. Todd pun meminta Michelle untuk membawa peserta kemah yang tersisa kembali ke pusat perkemahan, sementara Todd sendiri akan pergi mencari keberadaan Alfred yang saat ini sedang dikejar oleh psikopat Cropsy. Saat sedang mencari Alfred, Todd mendengar suara teriakan Alfred yang sedang diculik oleh Cropsy. Todd segera pergi mencari keberadaan Alfred hingga dia pun sampai di sebuah bangunan terbengkalai. Todd segera masuk ke dalam sana untuk menyelamatkan Alfred. Ketika berada di dalam sana, Todd pun berhadapan dengan Cropsy. Lalu terungkaplah bahwa ternyata Todd ini merupakan salah satu anak yang ikut menjahili Cropsy 5 tahun yang lalu. Ketika tragedi itu terjadi, Cropsy hanya mengingat wajah dari Todd saja dan saat ini, Cropsy ingin balas dendam pada Todd yang telah membuat hidup Cropsy menjadi hancur. Cropsy ingin membakar Todd agar Todd merasakan penderitaan Cropsy selama 5 tahun terakhir. Lalu terjadilah pertarungan antara Todd dan Cropsy. Saat Todd dalam keadaan terpojok, Alfred berhasil membebaskan dirinya dan langsung menusuk Cropsy dari belakang dengan menggunakan gunting rumput yang ditancapkan Cropsy pada tangan Alfred. Awalnya mereka mengira jika Cropsy telah meninggal dunia. Tapi ternyata Cropsy masih hidup dan berusaha untuk membunuh mereka berdua.
Dengan cepat, Todd pun membunuh Cropsy dengan menusuk kepala Cropsy menggunakan kapak. Lalu Alfred langsung membakar tubuh Cropsy agar Cropsy benar-benar mati. Setelah tragedi mengerikan itu, Alfred dan Todd pun segera mendapat pertolongan. Scene akhir memperlihatkan sekelompok remaja yang sedang bercerita tentang kisah psikopat Cropsy, dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan gue minta maaf. Oke, see you next video guys.